Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Oktaviani dengan NIM 2102-11003. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Humaniora. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Syahril ST MMM. Submateri yang saya ambil yaitu mengenai permintaan, penawaran, dan harga. Pembahasan pertama kita mulai dari permintaan. Permintaan itu sendiri memiliki sub-sub penjelasan dimulai dari definisi permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaan, fungsi kurva permintaan, pergeseran kurva permintaan. Dan kita mulai dari definisi permintaan itu sendiri. Permintaan itu sendiri adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Atau bisa lebih jelasnya, permintaan sendiri adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Kita posisikan permintaan itu adalah sebagai pembeli atau konsumen. Tidak lupa dengan hukum permintaan. Hukum permintaan sendiri adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun bersifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor yang dianggap telah tetap. Nah, di sini juga ada jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Dan yang kedua itu permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli, namun belum terjadi transaksi. Dan yang ketiga ada permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Ada juga permintaan yang berdasarkan jumlahnya. Ada 2 poin. Permintaan pertama itu ada permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Nah, yang kedua permintaan pasar. Hasil perjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Nah, slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 6 poin. Di sini pertama itu adalah harga. Dan yang kedua itu pendapatan. Ketiga, selera konsumen. Keempat, harga barang lain. Kelima, perkiraan. Dan yang keenam, jumlah penduduk. Di sini bisa kita lihat ada kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaannya akan turun dan sebaliknya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Terlihat di samping kanan ada tabel. Nah, dari harga 600 permintaan 4, harga 400 permintaan 6, harga 200 permintaan 8, harga 100 permintaan 10. Ini menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaannya turun. Seperti ini contoh tabel tersebut. Di bawah sini juga ada kurva permintaan, menggambarkan kalau untuk kurva permintaan itu garisnya tersebut cenderung lonjong ke bawah untuk permintaan, untuk kurva permintaan. Oke, kita lanjut ke fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A min BP dengan keterangan P itu sebagai harga produk dan QD itu adalah jumlah produk yang diminta. QD bisa diuraikan dengan sebuah kata quantity demand. Dan selanjutnya ada A. A itu sebagai konstanta dan B itu sebagai koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan dengan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Dengan keterangan P1 adalah harga mula-mula dan P2 adalah harga setelah perubahan. Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula dan Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga.
Baik, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5, jumlah yang diminta 40 kg, dan ketika ada kenaikan harga menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta menjadi 20 kg. Maka carilah fungsi permintaannya. Seperti yang kita diketahui P1-nya itu adalah 5 dan P2-nya adalah 15, Q1-nya adalah 40 dan Q2-nya adalah 20. Kita jawab dengan menggunakan rumus yang tadi. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kita masukkan saja nilainya atau angkanya. Q min 40 per 20 min 40 sama dengan P min 5 per 15 min 5. Jadi Q min 40 per min 20 sama dengan P min 5 per 5. Terus 10Q min 400 sama dengan 100 min 20P. 10Q sama dengan 500 min 20P. Kita sudah jumlahkan, maka hasilnya adalah Q sama dengan 50 min 2P. Nah, hasil yang tadi kita hitung terdapat contoh kurva yang sudah dibuatkan di samping kanan ini. Bisa terlihat, ini adalah contoh kurva dari fungsi permintaannya. Baik, kita lanjut ke pergeseran kurva permintaan. Di sini terlihat ada dua kurva yang menyatakan yang pertama itu jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Bisa dilihat dari samping kanan ini, tabel ini, demand 1 dan demand 2 cenderung menggeser ke kanan. Jika harganya tetap tetapi produk yang dimintanya bertambah, maka permintaannya meningkat. Kurva tersebut menggambarkan demand 1 dan demand 2-nya bergeser ke sebelah kanan. Sedangkan jika harganya tetap tetapi jumlah produk yang dimintanya berkurang, maka permintaannya turun. Bisa dilihat kurva tersebut lebih bergeser ke sebelah kiri, demand 1 dan demand 2. Ini merupakan perbedaan kurva saat yang pertama itu saat harganya tetap tapi produknya dimintanya bertambah, bergeser ke kanan, dan yang harganya tetap tapi produk yang dimintanya berkurang, bergeser ke sebelah kiri. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan jika harganya turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Oke, kita lanjut ke materi penawaran atau supply. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat dan harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Jadi kita posisikan penawaran atau supply ini sebagai produsen atau penjual. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi penawarannya sendiri itu ada 6 poin. Yang pertama itu seperti harga input, teknologi, harga barang lain, perkiraan harga, dan jumlah penjual. Nah, untuk harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran, begitu juga terhadap calon pembeli. Calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk harga input sendiri bisa kita ambil salah satunya itu adalah biaya produksi. Untuk dapat melakukan produksi, seseorang memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan penolong dan sebagainya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. Barangnya yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. Nah, untuk poin 3, untuk teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan dengan sendirinya. Maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. Nah, untuk poin 4,
harga barang lain bisa kita sebut harga dan ketersediaan barang sejenis atau sebagai pengganti. Jika suatu barang atau yang disebut sebagai barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain sebagai pengganti memenuhi kebutuhan akan barang utama. Konsumen akan melirik barang pengganti karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga relatif lebih murah dibanding harga utama. Sebagai contoh, jika beras tipe A yang paling digemari oleh konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif pengganti dengan menggunakan barang B yang fungsinya dan kegunaannya sama, namun harganya lebih murah. Nah, untuk poin 5 kita bisa sambungkan dengan poin 4 termasuk yang tadi juga. Nah, untuk poin 6 biasanya penawaran atau penjual ini biasanya melihat berapa jumlah penjual dan banyaknya gitu. Kita bisa melihat keadaan melihat jumlah penjual yang banyak atau saingannya yang cukup luas seperti itu. Lanjut ke hukum penawaran. Apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun sesuai dengan ceteris paribus atau tetap. Mungkin kita bisa contohkan hukum penawaran dengan komoditas beras. Saat harga beras naik, maka pedagang akan menjual lebih banyak beras untuk mengejar keuntungan yang tinggi. Pasokan beras akan terus bertambah di pasar hingga mencapai titik keseimbangan, di mana harga beras akan mulai stagnan bahkan menurun. Kesimpulannya, kurva penawaran adalah kondisi yang mampu menggambarkan jumlah maksimal pada barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, lanjut. Di sini ada tabel penawaran duren di pasar minggu. Bisa dilihat dari harga. Harga 10.000 duren yang ditawarkan adalah 10 unit. Harga 2.000 duren yang ditawarkan adalah 20 unit. Harga 3.000 duren yang ditawarkan adalah 30 unit. Harga 3.500 duren yang ditawarkan adalah 35 unit. Harga 4.000 dengan duren yang ditawarkan adalah 40 unit. Oke, lanjut. Di sini ada kurva penawaran duren. Bisa kita lihat kurva penawaran. Sebelumnya kan kita sudah tahu kurva permintaan itu berbeda dengan kurva penawaran. Kalau kurva permintaan cenderung garisnya itu miring ke sebelah bawah, cenderung menonjol ke bawah. Sedangkan kurva penawaran itu garisnya itu cenderung melonjong ke sebelah atas atau ke atas. Dan di sini juga bisa dilihat perhitungan yang ada di tabel tadi tergambarkan melalui bentuk kurva di sini. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal. Pada saat harga barang X adalah Rp5, jumlah yang ditawarkan adalah 5 unit. Jika barang yang tersebut naik menjadi Rp15, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Seperti yang kita diketahui P1-nya itu adalah 5 dan P2-nya adalah 15, Q1-nya adalah 5 dan Q2-nya adalah 55. Rumusnya tetap sama seperti permintaan yang tadi. Kita langsung saja. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Kita masukkan saja nilainya atau angkanya. Q min 5 per 55 min 5 sama dengan P min 5 per 15 min 5. Kita jumlahkan, langsung kita turunkan. Q min 5 per 50 sama dengan P min 5 per 10. Oke, langsung 10Q min 50 sama dengan 50P min 250. 10Q sama dengan min 200 plus 50P dengan hasil Q sama dengan min 20 plus 5P. Bisa kita lihat langsung di sebelah samping sini, sebelah samping kanan ada contoh kurva yang sudah kita hitung. Di sini adalah contoh kurva dari hasil penawaran. Oke, lanjut saja ke materi keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi, keseimbangan pasar itu adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang barang ditawarkan pada harga tertentu. Nah, proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan ditawarkan oleh produsen. Jika keseimbangan dalam pasar
telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, kondisi itu dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan atau serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawarannya lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Nah, bisa dilihat di sini ada kurva keseimbangan pasar. Ini adalah bentuk kurva dari keseimbangan pasar, bahwa P di sini menunjukkan price atau dengan satuannya rupiah, dan Q itu di sini menunjukkan quantity atau kuantitas atau dengan satuannya unit, dan di sini adalah supply, ada demand. Supply itu sebagai penawar dan demand itu sebagai permintaan. Di sini itu ada titik pertemuan antara supply dan demand hingga ada disimbolkan dengan I atau elastisitas, atau bisa disebutkan di sini adalah perubahan. Jika supply dan demand itu bertemu di titik tengah, maka titik tengah ini yang disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Lanjut, di sini ada contoh soal berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 30 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 5P. Keseimbangan dapat dilihat pada grafik berikut. Kita langsung saja hitung dan diketahui QD di sini sama dengan 50 min 2P dan QS-nya sama dengan min 20 plus 5P. Sebelumnya saya kasih tahu kalau QD itu di sini sebagai quantity demand dan QS ini sebagai quantity supply. Kita langsung jawab saja. 50 min 2P sama dengan min 20 plus 5P. 50 plus 20 sama dengan 5P plus 2P. Langsung saja 70 sama dengan 7P. Nah, ganti ruas, P di sini sebagai P sama dengan 10 dan hasilnya QD sama dengan 50 min 2 kali 10 dan hasilnya QD adalah 30. Nah, gambar di samping kanan ini kurva dari equilibrium, bahwa P-nya di sini adalah 10 dan QD-nya itu adalah 30. Nah, dari hasil garis supply itu quantity supply min 20 plus 5P dan quantity demand di sini adalah 50 min 2P. Nah, itu tadi perhitungan dari keseimbangan atau equilibrium dengan contoh bentuk kurvanya sekaligus. Oke, di sini ada tabel harga keseimbangan pasar buah duren di pasar Minggu. Bisa kita lihat dari harga 5.000 dengan permintaan 3.500, penawaran 7.500, interaksi yang dihasilkan menjadi surplus penawaran. Dan yang kedua ada harga 4.000 dengan permintaan 4.500, penawaran 7.000 dengan interaksi yang dihasilkan adalah surplus penawaran. Nah, harga yang ketiga ada 3.000 dengan permintaan 6.000, penawaran 6.000 dengan interaksi yang dihasilkan adalah equilibrium atau keseimbangan harga. Nah, yang keempat ada harga 2.000 dengan permintaan 8.000, penawaran 4.000 dengan interaksi yang dihasilkan adalah surplus permintaan. Ada harga yang terakhir, harga 1.000 dengan permintaan 11.000, penawaran 1.000 dengan interaksi yang dihasilkan adalah surplus permintaan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari materi permintaan, penawaran, dan harga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.